Setelah menunggu sekian lama, berbagai drama, berbagai kontroversi, dan berbagai desakan, akhirnya Komdis PSSI menurunkan hukuman pada PSS Sleman. Tapi ya gitulah, kita sama-sama tahu lah kalau sama tim yang dimiliki petinggi PSSI hukumannya ya cuma hukuman tempel alias cuma gimmick. Biar nggak dianggap nggak kerja aja nih Komdis. Ya masa tim yang jadi tersangka match fixing cuma dihukum kurangi poin 3 dan denda duit 150 juta aja. Kan lucu. Padahal ya kalau di liga luar itu dan juga dalam aturan resmi FIFA, namanya klub kalau udah tersangkut match fixing itu hukumannya adalah wajib degradasi lu ya. Contoh aja nih Juventus nih. Tim yang paling tua dan paling banyak prestasinya di Italia aja dilempar ke Serie B lo ya. Itu artinya Liga Italia ini udah bener-bener profesional dan ngikutin aturan resmi FIFA. Nggak peduli tuh Juventus sebagai tim tua dan bertabur bintang. Ya salah aja, dilempar aja ke degradasi, itu aturan resmi FIFA. Di Indonesia mana main yang kayak gitu. PSSI mau ngelempar PSS Sleman ke Liga 2. Aduh, ini mikir berulang kali. Pasti mikirnya gini nih, ntar dulu. Ini kan tim yang dimiliki petinggi PSSI. Bahaya loh kalau kita singkirin ke Liga 2. Gitu kan? Jadi emang lucu di Wakanda mah. Ketum PSSI-nya berkali-kali bilang ingin jadikan Liga Indonesia sebagai liga profesional. Nomor 2 di ASEAN, nomor 12 di Asia. Tapi bawahannya ya gitu deh. Coba kalau yang lakuin ini tuh timnya yang bermusuhan dengan PSSI, bah nggak usah nunggu bertahun-tahun, 1 minggu aja tuh sanksi udah keluar, udah turun, bener nggak? Jadi dengan pengurangan poin 3 ini, kalau di pekan kedua nanti PSS menang, ya tetap PSS nggak punya poin, sebab ya poinnya akan dikurangin lagi, -3 saat ini poinnya PSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ya inilah, suka nggak suka realitas sepak bola kita. Sistem ABS alias asal bapak senang itu masih kental dan menyelimuti sepak bola kita. Baik dari federasi, LIB, bahkan wasitnya pun selalu akan tunduk pada tim-tim yang dimiliki oleh petinggi PSSI. Salah satu contohnya di laga Arema lawan Dewa United. Ini ya ketahuan banget ya, wasit di laga ini ya, di Aidil Azmi ini berpihak banget nih sama Arema. Berbagai keputusan kontroversi pun dilakukan wasit asal Aceh ini. Seperti ini contohnya nih, pelanggaran Choi Bo Kyung nih pada Septian Bagaskara. Nggak ada pelanggaran, tapi kenapa ketika Risto Mistrevski sentuh bola nggak secara sengaja langsung kartu kuning. Begitu juga dengan Jaja nih yang ditarik oleh Thales Lira saat lakukan serangan balik. Ini kan harusnya itu wajib kartu kuning loh, tapi Thales Lira nggak dikasih kartu kuning tuh sama wasit. Artinya apa? Di sini aja udah jelas, omong kosong. Kalau ada yang bilang Liga Indonesia ini akan bersih, kalau isinya orang-orang busuk semua, isinya orang-orang yang ABS alias asal bapak senang. Jadi nanti kalau ketum PSSI masih bilang gini gitu, iyain aja deh. Soalnya susah buat ngerubahnya karena isi dalamnya ya busuk semua. Tapi emang sih khusus buat wasit Aidil Azmi. Ini wasit kan dari tahun ke tahun, musim berganti musim masih dipakai loh sama PSSI. Tapi nggak ada peningkatan ilmu sama sekali. Masih aja blow on dan nggak pantas jadi wasit. Jadi buat Bapak Erick Thohir yang terhormat, lihat wasit Anda seancur-ancurnya gitu loh. Dan udah nggak pantas disebut wasit juga manusia. Manusia itu mau belajar Pak. Kan kualitas wasit oleh PSSI sudah mulai terbukti. Tapi tidak cukup wasit manusia. Pekan perdana Liga 1 2024-2025 ini paling tidak sudah memakan 2 korban ya, dan dua-duanya adalah pemain asing. Yang pertama dari PSIS Semarang. PSIS kemungkinan akan mencoret Abdallah Sudi, striker asal Burundi, sebab Sudi ini harus absen hampir sepanjang musim lamanya dikarenakan cedera yang cukup parah, cedera ACL kalau nggak salah ya, saat lawan Persita Tangerang. Nah permasalahannya bursa transfer ini kan akan ditutup hari ini mungkin ya saat berita ini diturunkan ya, ini 13 Agustus. Apakah
PSIS ini akan mengambil pengganti dari Abdallah Sudi atau mungkin akan tetap dengan 7 pemain sampai akhir musim. Yang kedua dari Arema, yakni Julian Guevara yang mengalami benturan dengan sesama pemain Belo yang harus dilarikan ke rumah sakit. Meskipun kita nggak tahu ya separah apa cedera dari Julian Guevara. Kita ke timnas Indonesia. Coba perhatikan gol ini. Gimana? Serupa kan? Serupa tapi tak sama. Yang sama adalah pencetak golnya aja. Ya, inilah gol dari Bang Jayadi. Yang satu dicetak di timnas Indonesia ke gawang Vietnam. Dan yang satu dicetak di Venezia ke gawang Brescia. Ya, meskipun Venezia ini kalah 3-1 dari Brescia. Tapi paling tidak kualitas Jayadi ini memang bukan kaleng-kaleng ya. Udahnya orangnya pendiam, nggak banyak tingkah, dan juga nggak so artis juga. Inilah contoh kapten timnas untuk masa depan Indonesia. Di sisi lain, Sintayong dan gerbong Koreanya sudah berkumpul dan siap terbang ke Indonesia. Tapi rupanya meskipun belum tiba di Indonesia, Sintayong ini sudah mengamati sejumlah para pemain yang akan dipakai di timnas. Salah satunya Setiawan ini meminta pada PSSI untuk memanggil pulang Beckham Putra ke timnas Indonesia. Beckham Putra dipastikan salah satu pemain yang diproyeksikan Sintayong untuk mengisi slot di AFF Senior nanti ya. Nah, selain Beckham Putra ada Robby Darwish juga ini yang dipanggil oleh Sintayong ke Piala AFF nanti. Selain itu ada juga dari Arema nih, Ahmad Maulana dan Arkan Fikri. Dan satu pemain yang juga pasti akan comeback ke timnas adalah Ronaldo Kuateh yang baru aja bergabung dengan Muang Thong United di Thailand. Bicara soal klub Muang Thong United di Thailand, ini ada dua hal yang tengah disoroti. Yang pertama adalah logo aparel Muang Thong yang sekilas mirip logonya Erspo ya. Yang membuat sejumlah spekulasi nih, apakah Erspo ini mencontek logonya Ego aparelnya Thailand? Sebab ya Ego aparel Thailand ini kan lahir duluan nih. Atau mungkin ini cuma kebetulan, gak tahu deh. Yang kedua, klub Muang Thong United ini disomasi oleh netizen Indonesia. Jika Ronaldo cuma jadi pajangan dan juga bahan iklan doang, maka para netizen Indonesia ini nggak segan-segan akan memboikot seluruh akun media sosial Muang Thong United. Ya inilah yang sering kami bilang ya, dua sisi mata uang soal the power of netizen Indonesia. Di satu sisi memang ya netizen Indonesia ini menguntungkan buat timnas sebab ya atau buat sepak bola Indonesia lah, sebab ya dengan animo supporter Indonesia yang paling tinggi di dunia, ini akan membuat event-event besar di dunia pun akan melirik Indonesia, sebab ya pasti keuntungannya berlipat ganda. Tapi di sisi satu lagi ya, ini akan menguntungkan negara lain juga, sebab negara lain pasti akan merekrut para pemain dari Indonesia. Tujuannya tentu saja dijadikan bintang iklan atau bahan iklan. Karena kan kita tahu lah, netizen Indonesia ini sekarang udah menduduki nomor 1 di dunia lah soal pengguna medsos terbanyak. Ya meskipun ya edukasi soal sosmed pada netizen Indonesia ini harus lebih ditingkatkan sebab masih kebanyakan barbarnya dan lebih nggak ada etikanya sih. Tapi ya inilah realita bangsa Indonesia. Suka nggak suka inilah realita kita ya. Dari mulai pucuk pimpinan negaranya sampai netizennya ya kocak semua. Sementara di timnas U17, inilah gaya melatih Nova Arianto. Meskipun terus dihujat oleh sebagian netizen kita, khususnya oleh para ciwi-ciwi dan emak-emak arisan soal gaya melatih Nova yang katanya terlalu barbar dan kejam, tapi Nova Arianto tetap konsisten pada prinsipnya. Latihan ala militer pun tetap dijalankan oleh Nova Arianto. Sebab ya kita harus sadar kelemahan pemain kita ini ada 4 faktor loh ya. Yang pertama adalah mental, yang kedua fisik, yang ketiga pemahaman dasar sepak bola seperti passing dan lain-lain, yang keempat adalah cepat puas.
Makanya inilah yang lagi coba dihancurkan oleh Nova Arianto. Jika 4 faktor ini bisa dikuasai oleh para pemain timnas, maka bukan nggak mungkin timnas Indonesia levelnya akan sama dengan tim Eropa. Jadi buat para netizen kita, lihat ya, jadi pemain bola itu nggak mudah loh ya. Capek jadi pemain bola itu, penuh pengorbanan. Jadi kalau nantinya masih belum berkembang, tolong jangan dihujat. Dari Persib Bandung, ini masih banyak aja yang nanya ke kami nih di DM nih soal Tiron. Kan kemarin Hodak juga udah bilang, Tiron ini kena diare alias mencret, makanya nggak dibawa saat lawan PSBS. Tapi kalau kalian tanya ke kami, apakah Tiron ini akan dipertahankan sampai akhir musim ini? Ya kami nggak tahu. Tapi kalau menurut kami pribadi kayaknya sih, atau kemungkinan sih enggak ya. Kemungkinan sih cuma sampai paruh musim ini aja. Kenapa demikian? Sebab di posisi Tiron ini di paruh musim nanti udah ada Sadil Ramdhani. Sadil ini tuh juga buat mengantisipasi atau menggantikan buat sementara posisi Febri Haryadi yang akan absen sampai akhir musim. Ya paling cepat Febri ini sampai pertengahan musim lah baru sembuh. Jadi kalau kalian tanya apakah Tiron ini akan dipertahankan sampai akhir musim, ya kami bilang nggak tahu. Itu tergantung keputusan dari manajemen Persib. Kalau Tiron ini dilepas, otomatis Persib harus membeli pemain baru lagi. Dan itu nggak mudah loh, di pertengahan musim itu nggak mudah nyari pemain murah dan gratis. Sebab namanya paruh musim itu beda dengan awal musim. Ini akan susah banget nyari pemain yang gratis tapi murah gitu. Jadi udah jelas ya pendapat kami soal Tiron. Nah kalau soal Coach Jijan, kami jelas nggak tahu. Sebab Coach Jijan ini rekrutannya Boyan Hodak. Dan kalaupun Coach Jijan ini dilepas atau dicoret, ya itu mungkin yang bisa intervensi cuma WHO alias Umum Muhtar. Sebab ya kita pernah lihat aja di musim 2019 lalu, itu saat Kevin Van Kiper-Lewis dicoret oleh manajemen Persib. Itu kan gara-garanya WHO yang intervensi. Jadi ya, kalau misalnya Coach Jijan ini dicoret, ya mungkin ada intervensi dari WHO ya. Jadi buat para pendukung Persib saat ini tuh ya udah nikmatin aja sampai pertengahan musim dan banyakin doa aja. Semoga para pemain ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, buat yang masih penasaran soal Sadil Ramdhani, ya kami cuma bisa bilang Sadil ini tuh udah dondil ke Persib alias udah milik Persib sih sebenarnya. Cuma Sadil ini tuh masih ada kontrak nih dengan Sabah FC sampai akhir Desember. Jadi istilahnya Sadil ini habisin dulu nih kontraknya di Sabah FC, baru di pertengahan musim ini atau putaran kedua gabung ke Persib. Itu yang kami tahu loh ya. Soal nanti bagaimana, apakah lanjut apa enggak Sadil ini ke Persib, ya kita sama-sama nggak tahu. Soalnya dalam perjalanan sepak bola itu jangankan sampai pertengahan musim, sehari dua hari aja itu akan banyak perubahan. Paham ya? Sementara itu, pekan perdana Liga 1 2024-2025 resmi kelar ya, dengan pertandingan terakhir itu adalah Semen Padang lawan Borneo FC yang dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 1-3. Dan berikut tabel klasemen sementara Liga 1 2024-2025 pekan 1, di mana Persib Bandung masih menduduki posisi puncak dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Persija Jakarta di posisi 2 dan PSM Makassar di posisi 3 dengan sama-sama raih 3 poin. Menyusul di bawahnya ada Bali United, Borneo FC, Persebaya, dan juga Persita Tangerang di posisi 4, 5, 6, dan 7 dengan sama-sama 3 poin. Sementara tim-tim yang gak dapat poin sama sekali di pekan perdana ini ada PSIS, Semen Padang, Persik Kediri, PSBS, Persis Solo, Barito Putra, dan juga PSS Sleman. Nah mungkin ada yang bingung nih, kenapa PSBS yang kalah 1-4 dari Persib Bandung itu ada di posisi 15, sementara Barito dan Persis Solo yang kalah 0-3 justru ada di bawahnya. Dan kenapa PSS Sleman justru yang jadi juru kunci, padahal PSS Sleman cuma kalah 0-1 dari Persebaya. Sebab PSBS unggul gol memasukkan, yakni 1 gol ke gawang Persib, sementara Barito dan Persis Solo nggak menorehkan gol sama sekali. Dan PSS Sleman kenapa ada di juru kunci, sebab dikurangi 3 poin lantaran sanksi Komdis.